Tata cara salat kafarat di Jumat terakhir Ramadan. Salat qodho dianjurkan melakukan salat qodha 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh setelah salat Jumat terakhir di bulan Ramadan. Para salafus soleh berkata, lakukanlah qodho, salat fardu 5 waktu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Imam Al-Qutub Syekh Abu Bakar bin Salimrah, wafat di kota Inat, Hadramaut, Yaman. Adapun cara melaksanakannya adalah dimulai dengan sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan terakhir subuh. Dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah dan boleh juga dilakukan secara munfarid, sendirian. Ketahuilah, tanda seru. Syekh Abu Bakar bin Salimrah berkata, tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar jika seorang sengaja meninggalkan sholat fardu selama setahun dengan niatan hanya ingin mengqodhonya pada hari Jumat terakhir dalam bulan Ramadan. Ketahuilah, tanda seru. Di samping salat ini telah dilakukan oleh salafus soleh yang mempunyai ilmu yang sangat luas dan ketakwaan yang sangat tinggi, serta rasa takut kepada Allah yang sangat dalam. Juga mereka memiliki nilai yang tinggi dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para fuqaha, ahli ilmu fikih juga menjelaskan bahwa disunahkan bagi seseorang muslim yang mempunyai semangat dalam beribadah untuk mengqodho sholat yang telah ditinggalkannya semenjak lahir sampai balik, agar seluruh umurnya dalam keadaan beribadah. Sebagaimana yang disebutkan di kitab-kitab para fuqaha. Di antaranya disebutkan dalam kitab Busirul Karim Babas Salat. Artinya, dan disunahkan untuk mengqodho sholat yang diringgalkan pada masa kecil. Juga pada masa mumayyiz yang pertama kali mencetuskan sholat qadha 5 waktu pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan adalah Syekh Abu Bakar bin Sulaim untuk para keturunnya dan para pecintanya. Kemungkinan ada dari mereka salat 5 waktu yang belum terqodho maka pada saat itu menghadanya. Berjamaah banyak para ulama yang membahas tentang masalah ini dan dijadikan dalam satu kitab. Khusus paling bagusnya kitab yang membahas hal ini adalah kitab yang disusun oleh Syekh Fadal bin Abdurrahman Bafadal yang bernama Khulasyah dari. Pembahasan dalam kitab di atas ada 3 masalah. Pertama, haram bagi orang yang meyakini bahwa qadha 5 waktu tersebut bisa mengqodho semua salat yang dia tinggalkan. Kedua, wajib bagi orang yang meyakini punya salat yang perlu diqodho tapi tidak meyakini seperti keyakinan pertama, hanya salat itu saja yang lain belum terkatakan. Ketiga, hati-hati bagi orang yang selalu salat 5 waktu tapi punya keraguan mungkin dari salat 5 waktu yang dia kerjakan ada yang kurang dalam syarat dan rukunnya sehingga perlu diqadha. Para ulama menanggapi hal di atas ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Bagi para pembaca terserah mau ikut yang mana, mau dikerjakan ya boleh dan tidak dikerjakan maka tidak masalah. Diintisarikan dari Fatwa Sayyidil Walid Al-Habib Al-Alamah Salim bin Abdullah bin Umar As-Syatiri Hafidahullah. Didapatkan Dokter tulisan Al-Faqih Al-Imam Al-Muhaddits Ibrahim bin Umar Al-Alawi diriwayatkan Dokter Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qodho fardu 5 wakat sholat di akhir Jumat di bulan Ramadan menjadi menambal cacatnya sholat sepanjang umurnya 70 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Jadi qodho ini dilakukan dalam rangka bukan menutup 1 tahun karena dia tidak sholat. Akan tetapi dia telah melakukan sholat 5 wakat dengan baik selama ini. Hanya saja barangkali dalam sela-sela dia melakukan sholat ada kurang pas dalam kacamata syariat DSB. Qodho akhir Jumat di bulan ini menambal kekurangan itu semuanya. Sumber Hilmi Al-Kaf tata cara salat kafarat di Jumat terakhir Ramadan. Mengenai salat kafarat, mengqodho salat 5 waktu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib dan terdapat sanad yang mutasil dan sikah kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau melakukannya di Kufah. Dan yang memproklamirkan kembali hal ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Musnid Abu Bakar bin Salim rahimahullah, yaitu dilakukan pada setelah salat Jumat pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Mengqadha sholat 5 waktu.
Tujuannya adalah barangkali ada dalam hari-hari kita sholat yang tertinggal dan belum dikada. Atau ada hal-hal yang membuat batalnya sholat kita dan kita lupa akannya, maka dilakukan salat tersebut. Mereka melakukan hal itu menilik keberkahan dan kemuliaan waktu hari Jumat dan bulan Ramadan. Adapun tata caranya adalah sholat dengan niat qada. Pertama sholat duhur. Kemudian setelah salam langsung bangun sholat ashar qada dan gitu seterusnya sampai sholat subuh. Tapi jika tak dapat menghitung jumlahnya dengan melakukan sholat sunat kafarah. Sholat kafarah bersabda Rasulullah SAW. BARANGSIAP selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tapi tak dapat menghitung jumlahnya. Maka sholatlah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Tasyahud akhir saja, tanpa tasyahud awal. Tiap rakaat membaca 1 kali Fatihah kemudian surat Al tanda hubung QADAR 15X dan surat Al tanda hubung KAUTSAR 15X. Niatnya. Nawaitu usolli arba rakaatin kafaratan 5 fa'atani minas salati lillahi ta'ala. Sayyidina Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholat tersebut sebagai kafaroh, pengganti sholat 400 tahun dan menurut Sayyidina Ali sholat tersebut sebagai kafaroh 1000 tahun. Maka bertanyalah sahabat, umur manusia itu hanya 60 tahun atau 100 tahun, lalu untuk siapa kelebihannya? Petik 2. Rasulullah SAW menjawab, untuk kedua orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya dan untuk sanak familinya serta orang-orang yang di dekatnya, lingkungannya. Mengkodo salat tentunya wajib hukumnya bagi mereka yang meninggalkan salat. Namun tidak ada larangannya melakukan salat fardu kembali karena hukum salat i'adah adalah hal yang diperbolehkan. Dan selama hal ini pernah dilakukan oleh para sahabat maka pastilah Rasul SAW yang mengajarkannya. Mengenai tak teriwayatkannya pada hadits sahih maka hal itu tak bisa menafikan hal ini selama terdapat sanad yang sikah dan mutasil pada sahabat atau tabi'in. Sebab hadits i'adah kini tak sampai 1% dari hadits Rasul SAW ada di zaman sahabat. Anda bisa bayangkan jika Imam Ahmad bin Hanbal telah hafal 1 juta hadits dengan sanad dan hukum matanya. Namun ia hanya mampu menulis sekitar 20.000 hadits pada musnadnya. Sisanya tak tertulis, lalu kemana 980.000 hadits lainnya? Sirna dan tak tertuliskan. Demikian pula Imam Bukhari hafal lebih dari 600.000 hadits dengan sanad dan hukum matanya namun beliau hanya mampu menuliskan sekitar 7.000 hadits pada sahihnya dan beberapa hadits lagi pada buku-buku beliau lainnya. Lalu kemana 593.000 hadits lainnya? Sirna dan tak sempat tertuliskan. Namun ada tulisan-tulisan dan riwayat sanadi yang dihafal oleh murid-murid mereka. Disampaikan pula pada murid-murid berikutnya. Nah demikianlah sanadi yang sampai saat ini tanpa teriwayatkan dalam hadits sahih. Tentunya jalur mereka yang tak sempat terdata secara umum. Namun masih tersimpan jalurnya dengan riwayat sikah dan mutasil kepada para sahabat. Hal ini merupakan ikhtilaf, boleh mengamalkannya dan boleh meninggalkannya. Setelah selesai sholat membaca istighfar 10x. Kemudian baca sholawat 100x. Kemudian membaca basmalah, hamdalah dan syahadat. Kemudian membaca doa kafaroh 3x. 2. Allahumma ya men la tanfa, ukata, ati walata durukama, siyati takabal minimala. Yanfa, uka wakfir lima la ya duruka ya men izawa, ada wafi wa izatawa, ada tajawaza. Wa, afa igfirli, abdin za'alama nafsahu wa as'aluka. Allahumma ini i'a'udzubika min batril gina wajah dil fakri ilahi halaktani walem aku syai'an warasaktani walem aku syai'in wartakabtu alma asifa ini imukirun laka bizunubi fa'in afawata'ani ifala yankushu min mulkika syai'an wa in azabtani fala yazidu fi sultanika syai'an ilahi anta tajidu mentu adazibuhu gairi wa nala ajidu men yarhamani gairaka akfirli mabaini wa bainaka wakfirli mabaini wa bainak lakika ya arhamar rahimin wa ya raja
Sa'iliin wa ya amanal khaifina irhamni birahmatikal wasi'ati anta arhamur rahimin ya Rabbal Alamin. Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikfir warham wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syahbini wa salamat tasliman kasiran amin. 3 kali, artinya, Ya Allah, yang mana segala ketaatanku tiada artinya bagimu dan segala perbuatan maksiatku tiada merugikanmu. Terimalah diriku yang tiada artinya bagimu. Dan ampunilah aku yang mana ampunanmu itu tidak merugikan bagimu. Ya Allah, bila engkau berjanji pasti engkau tepati janjimu. Dan apabila engkau mengancam, maka engkau mau mengampuni ancamanmu. Ampunilah hambamu ini yang telah menyesatkan diriku sendiri. Aku telah engkau beri kekayaan dan aku mengumpat di saat aku engkau beri miskin. Wahai Tuhanku, engkau ciptakan aku dan aku tak berarti apapun. Dan engkau beri aku rizki sekalipun aku tak berarti apa-apa. Dan aku lakukan perbuatan semua maksiat dan aku mengaku padamu dengan segala dosa-dosaku. Apabila engkau mengampuniku tidak mengurangi keagunganmu sedikitpun. Dan bila kau siksa aku maka tidak akan menambah kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, bukankah masih banyak orang yang akan kau siksa selain aku? Namun bagiku hanya Engkau yang dapat mengampuniku. Ampunilah dosa-dosaku kepadamu. Dan ampunilah segala kesalahanku di antara aku dengan hamba-hambamu. Ya Allah yang maha pemurah dan maha pengasih dan tempat pengaduan semua pemohon dan tempat berlindung bagi orang yang takut. Kasihanilah aku dengan pengampunanmu yang luas. Engkau yang maha pengasih dan penyayang dan engkaulah yang memelihara seluruh alam yang ada. Ampunilah segala dosa-dosa orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat dan satukanlah aku dengan mereka dalam kebaikan. Wahai Tuhanku, ampunilah dan kasihilah. Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kasira. Amin.